Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam presisi. Selamat pagi untuk pemirsa podcast semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Dan tentunya pada podcast pagi ini kita akan membahas seputar tentang estetika kecantikan dan aging, dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang tentunya sudah tidak diragukan lagi kemampuan dan keahliannya. Siapa dia? Inilah dia, Dr. Nefristia, dermatologi dan venerologi. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Mbak. Di sebelah dokter juga sudah hadir Dr. Mia, spesialis paru selaku Kasubit Yanmed di Rumah Sakit Polri. Selamat pagi, dokter. Salam sehat semuanya. Alhamdulillah. Dan pagi ini tentunya kita akan mengupas tentang bagaimana sih transformasi seputar kulit dan kecantikan, dan sampai saat ini tentunya untuk kecantikan dan aging sendiri merupakan hal yang selalu menakutkan bagi kaum hawa. Betul ya, dok ya? Betul. Baik, dokter. Dan sesuai dengan tema kita pagi ini nih, dok, bagaimana sih tentang dermatologi dan venerologi sendiri, dok, yang terkait dengan estetika dan kecantikan serta aging ya, dok ya. Nah, sementara di Rumah Sakit Polri ini kan juga kita ada medical check up nih, dok, yang diperuntukkan bagi anggota calon-calon anggota Bintara maupun Akpol maupun sekolah kedinasan lainnya ya, dok ya. Dan tentunya nggak semuanya berarti kan mulus-mulus aja ya, dok ya. Pasti ada kendala nih di seputar kulitnya. Nah, itu kalau misalkan ada seperti itu, dok, apa saja sih, dok, biasanya permasalahan yang ada, dok? Ya, untuk permasalahan sendiri dari yang calon-calon Bintara atau Akpol sendiri ini terdapat berbagai masalah. Salah satunya jerawat atau acne, kemudian bekas-bekas jerawat. Selain itu juga terdapat juga penyakit kulit. Dapat juga dijumpai kita penyakit kulit seperti panu atau juga yang lainnya seperti tanda lahir, juga mungkin menjadi masalah bagi calon-calon Bintara atau Akpol tersebut. Seperti itu ya, dok ya. Nah, kalau misalkan memang ditemukan nih, dok, itu solusinya ataupun tindak lanjutnya itu seperti apa, dok? Kalau dari kita di bagian dermatovenerologi dan estetik, kita di sini sudah mempersiapkan adanya seperti tindakan-tindakan, salah satunya chemical peeling, kemudian juga dapat dilakukan laser juga, serta juga menggunakan krim-krim yang memang kita racik sendiri. Oh, berarti sudah ada tindak lanjutnya ya, dok ya. Nah, kalau untuk tindak lanjutnya seperti itu, dokter Mia, bagaimana, dok, dari segi medik dan pelayanan medik sendiri? Ternyata di rumah sakit kita tuh sudah tersedia ya, dok ya, seperti itu. Nah, untuk menindaklanjutinya dari bidang medik dan pelayanan kedokteran seperti apa, dok? Ya, yang perlu kita ketahui bahwa Rumah Sakit Polri ini mempunyai fasilitas, salah satunya adalah medical check up. Nah, medical check up itu sebetulnya terbuka bagi siapa saja, masyarakat umum maupun calon-calon anggota, baik anggota polisi, TNI maupun sekolah kedinasan yang lain. Nah, banyak sekali nih di sini yang sudah sering check up apabila berusaha atau berikhtiar ingin menjadi anggota Polri, pasti sebelumnya check up terlebih dahulu nih. Betul, nah, dokter. Dari situ kita mempunyai tim dokter, baik ada dokter kulit juga, ada dokter THT, lengkap sampai ke dokter mata juga ada, untuk mengetahui kita mempunyai kekurangan atau enggak sebagai syarat masuk anggota Polri. Nah, di samping itu kita tim dokter itu mempunyai dasar, yaitu Perkap Kapolri, di mana ada standarnya. Salah satunya dalam hal ini kita sedang berbicara mengenai kecantikan ya. Dok, jadi bener. Untuk masalah kulit itu ada, nanti kita terbagi menjadi ada stakes 1 sampai stakes 4 ya. Jadi untuk misalnya masalah jerawat ya, dok ya, ada jerawat ringan, sedang, berat, bahkan yang stakes 4 gitu yang hampir menyeluruh begitu. Terus kemudian juga ada permasalahan seperti yang dokter sebutkan tadi ya, panu atau jamur baik di bagian tubuh tertentu, itu ada standarnya. Jadi ada yang boleh, ada yang enggak, juga ada tanda lahir. Nah, itu ada juga yang boleh, ada yang enggak. Nah, itu semua tim dokternya sudah tahu. Jadi ketika kita check up dan
dicatat itu ada kekurangannya, langsung kita tindak lanjut konsul ke dokter kulit. Berarti sudah terkoordinasi seperti itu ya dok. Betul. Ya. Jadi sudah istilahnya jangan tidak hanya sebatas dengan pemeriksaan fisik, namun Iya. masalah-masalah sekecil apapun seperti jerawat ataupun Iya. bekas jerawat itu tetap harus ditanggulangi juga ya dok ya. Iya. Tetap Oke, disiapkan. baik. Berarti di medical check up kita berarti sudah mencakup nih dok untuk masalah seperti itu ya. Oke, baik dokter. Terima kasih untuk penjelasannya. Dan kita mengupas lebih dalam lagi nih dok tentang estetika kecantikan dan juga aging. Nah, sebenarnya untuk estetika kecantikan sendiri dan aging itu seperti apa dokter? Baik, untuk estetika kecantikan ini merupakan kalau dalam bidang medis atau kedokteran ya ini merupakan upaya untuk mempercantik atau memperindah penampilan seseorang. Umumnya itu yang paling sering pencegahan atau perawatan berbagai masalah kulit atau kondisi kulit. Seperti yang tadi kita bahas, yang akan kita bahas ya salah satunya itu proses aging. Nah, proses aging sendiri ini merupakan proses yang tidak dapat dihindarkan dan akan berjalan seiring dengan waktu. Proses aging ini berlangsung pada semua organ tubuh ya, terutama yang akan terlihat tampak itu pada kulit. Karena bagian luar ya dok ya, jadi lebih terekspos gitu Iya, kan ya. betul. Oke, untuk agingnya sendiri dokter? Untuk aging sendiri tadi yang saya bilang, jadi aging itu merupakan proses yang alami ya dok ya. alami yang Berarti tidak memang dapat dihindarkan. memang semuanya pasti akan mengalami Pasti ya, akan aging. mengalami. Oke, baik dokter. Nah, kalau misalkan nih seperti yang sudah dokter tadi utarakan ya, untuk usia berapa nih dok biasanya kita akan sudah mulai kelihatan tanda-tanda penuaan seperti itu? Nah, soalnya kan kita ya dok ya, mohon maaf nih untuk perempuan kayaknya suatu yang menakutkan kalau sudah ada tanda-tanda penuaan kayak gitu. Keriput-keriput Iya, seperti itu dokter. Jadi sebenarnya kalau untuk aging mulai dari usia berapa ini nggak ada patokannya. Nggak ada patokan. Namun yang paling sering terlihat itu apabila pasien-pasien sudah berumur usia di atas 25 atau 30 tahun itu sudah mulai akan timbul tanda-tanda agingnya. Namun kembali lagi pada jenis kulit dari masing-masing pasien. Berarti jenis kulit dan teksturnya menentukan juga Sangat menentukan juga. apakah akan timbul lebih lama atau seperti timbul apa? lebih cepat. Oh gitu. Baik dokter, ini kayaknya menarik ya dok ya, karena kita tahu seputar estetika kecantikan itu paling sering adalah pelanggan dokter pasti kaum hawa nih, seperti saya sendiri juga pelanggan setia untuk estetik gitu kan dok. Nah untuk pelanggan prianya juga banyak dok. Kalau untuk pelanggan pria memang ada, namun tidak sebanyak pelanggan wanita. Oh, seperti Pasien-pasien itu. wanita cenderung lebih mendominasi ya untuk perawatan estetik ini. Nah kalau misalkan kita lihat nih ya dok ya, di luar tuh ya dok, banyak banget tuh skincare yang beredar dan biasanya menjanjikan nih dok dalam pemakaian 7 hari ataupun rutin pemakaian, misalkan 1 pot habis tuh bisa langsung kelihatan hasilnya, tampak lebih glowing, kemudian mencerahkan. Nah kalau yang seperti itu bagaimana dok? Oh ya, kalau ada statement-statement yang dengan menggunakan skincare ini dalam waktu 7 hari itu sebenarnya kurang tepat ya. Kurang tepat ya dok? Karena kalau untuk penggunaan skincare itu kita memerlukan penggunaan yang terus-menerus dan juga memerlukan jangka waktu sampai terlihat hasil yang maksimal nih di wajah kita sendiri. Jadi Ya. jangan tergiur dengan slogan-slogannya ya, lebih cepat 7 hari, mencerahkan, mengglowingkan, itu ternyata bahaya loh, bahaya, dicatat bahaya. Oke dok, nah untuk perawatannya sendiri nih, untuk treatmentnya kita nih, untuk pencegahan juga kan, dimana kita kan pasti ada nih keluarga yang juga perempuan kan, yang menginginkan juga agar tetap cantik gitu kan dok. Kita bisa mulai untuk perawatan itu dari usia berapa dokter? Kalau untuk perawatan sendiri, misalnya kita menggunakan skincare, tabir surya, itu sedini mungkin. Sedini mungkin? Sedini mungkin. Dari umur 17 itu udah kita bisa gitu. Bisa gunakan skincare yang aman sih. Yang aman. Untuk taunya kita aman tuh bagaimana dokter? Nah, kalau untuk aman itu biasanya kita dari dokter spesialis kulit
dermatologi dan venerologi estetik ini juga memang punya racikan yang masing-masing. Oh gitu, berarti memang tidak bisa ya dok ya kita menggunakan seperti misalkan nih ada di luaran sana nih dok nih sebuah produk yang mengatakan aman untuk digunakan pada usia remaja. Nah itu berarti kita harus konsultasikan dulu kan tetap ya dok ya? Iya, menurut saya memang harus tetap Harus ya dok ya. dikonsultasikan dulu. Oke. Nah untuk treatment sendiri dari dokter ada nggak yang untuk kira-kira usia di bawah 20 nih? Apa sih yang lebih spesifik untuk usia tersebut gitu dok? Kalau Yang aman ya. yang aman, yang aman Mm-mm, tentunya ya yang dok ya. tentunya Iya. Untuk pasien-pasien di bawah usia 20 tahun dan dia belum menikah, biasanya kita menggunakan vitamin A, turunan vitamin A itu memang kunci utamanya dari krim malam yang digunakan sehari-hari. Oh berarti kita harus cari dulu nih dokter krim malam yang ada vitamin A-nya gitu. Krim malam contohnya kayak retinol. Oh, yang ada ya, retinol. yang ada Nah, retinol. Nah, berbicara dengan retinol nih nanti kita akan bahas lagi lebih jauh lagi ya dok, karena memang sepertinya retinol ini lagi booming, Iya. lagi viral nih tentunya. Yang bisa inilah, bisa itulah. Nah, kalau misalkan di Rumah Sakit Polri sendiri dokter untuk poli kecantikan ini seperti apa dok? Apakah memang ada dan bagaimana untuk promosinya dari rumah sakit nih, bahwa di rumah sakit ada poli kecantikan seperti itu dok? Ya. Untuk di Rumah Sakit Polri sebetulnya jadwal untuk poli spesialis dermatologi dan venerologi itu sudah ada dari hari Senin sampai Jumat ya dok. Oh, ya? ada. Sudah ada ya, Dok, ya, di sudah Poli ada. ya? Hari, Oke. hari Jumat kita punya berbagai macam treatment yang Dokter Nefris tadi sebutkan, termasuk laser ya dok ya. Iya, betul, Mm-mm, Dok. jadi itu fungsinya banyak sekali. Oh, Nanti banyak. bisa dijelaskan sama Baik, Dokter berarti Nefris di ya. Rumah Sakit Polri ini jangan takut teman-teman semuanya, pemirsa, bahwa di Rumah Sakit Polri sudah ada dan sudah terverifikasi sebenarnya tentunya ya dok ya untuk klinik kecantikannya, dan tentunya dengan dokter-dokter ahli kecantikan yang sudah tidak diragukan lagi keahliannya. Dan nanti kita akan membahas lagi lebih dalam topik yang akan kita bicarakan pada pagi ini, tentunya setelah yang satu ini. Selamat datang di website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Kini, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri hadir dengan informasi terupdate seputar Rumah Sakit Polri dalam mendukung tugas kedokteran kepolisian. Website Rumah Sakit Polri ini memberikan edukasi dan informasi pelayanan kepada pasien untuk meningkatkan kepercayaan pasien berobat di Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Semoga dengan wajah baru, website Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang presisi dan paripurna. Website ini dapat dikunjungi di rumahsakitpolri.kramatjati.com. Kembali lagi bersama kita di Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Dan kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai estetika kecantikan dan aging. Tentunya masih bersama Dr. Nefristia. Oke dokter, kita akan membahas lagi lebih lanjut lagi ya dok ya. Nah untuk di klinik dokter sendiri ataupun mau di poliklinik kulit yang ada di Rumah Sakit Polri ini, rata-rata masalah kulitnya apa sih dok yang paling sering dokter hadapi itu? Yang paling sering Yang ya. paling sering ya. Yang paling sering itu perubahan warna kulit. Contohnya warna kulit menjadi kusam atau timbul bintik-bintik berwarna coklat kehitaman yang berbentuk seperti pulau-pulau, itu dikenal juga dengan flek atau bahasa kedokterannya melasma. Melasma ya, dok. Selain itu juga sering ada yang mengeluhkan timbulnya wrinkle atau kerutan seperti yang tadi saya bilang. Itu paling sering ya dok? Itu ya? paling sering. Nah, kalau untuk yang flek itu biasanya diapain ya dok? Kayak misalkan fleknya timbul nih, biasanya kan ya dok ya, kalau kita pakai kontrasepsi itu seperti apa tuh dok tuh? Membedakannya antara flek yang akibat dari kontrasepsi ataupun flek akibat dari paparan sinar matahari, apakah ada perbedaan ya dok? Oke, kalau misalnya untuk flek-flek yang karena kontrasepsi, itu gambaran klinisnya juga tentunya mirip ya dengan yang karena paparan sinar matahari. Biasanya sama-sama bentuknya bercak coklat sampai kehitaman yang ada di daerah pipi, dagu, atau dahi, kemudian berbentuk seperti pulau yang luas. Nah
ini biasanya memang ya keluhan kita sebagai wanita yang menggunakan kontrasepsi seperti itu kan ya, timbulnya flek akibat dari kontrasepsi dokter. Nah, untuk krimnya sendiri ataupun obat-obatnya yang direkomendasikan nih dari dokter yang seperti apa dokter? Nah, untuk pasien-pasien dengan flek atau melasma ini, yang paling penting pada pasien-pasien ini adalah penggunaan tabir surya atau sunscreennya ya. Karena tanpa sunscreen itu fleknya itu akan tambah menggelap gitu. Jadi selain krim malam juga penggunaan sunscreennya harus kuat. Tentunya harus dipakai 30 menit sebelum keluar rumah, kemudian dilakukan retouch atau pengulangan minimal 2 jam sekali. Minimal 2 jam sekali. Minimal 2 jam sekali. Kalau sampai lupa gimana dok? Soalnya kita suka kalau udah aktivitas ya dok ya, walaupun pagi kita sudah pakai nih mau keluar rumah maupun di dalam rumah, ternyata aktivitas kita lebih banyak sehingga kita lupa untuk meretouchnya. Itu bagaimana dok? Kalau misalnya lupa sebenarnya kan balik ke diri sendiri ya. Jadi itu resiko dari pasien-pasien. Gimana sih dia mau biar fleknya itu nggak makin gelap atau bisa membantu pudar. Mungkin Jadi itu keluhannya ya dok, saya udah Iya. pakai ini, pakai itu ya dok ya, tapi ternyata kok nggak hilang-hilang gitu kan, Iya. ternyata malah nambah jadinya. Nah mungkin ya karena Salah satunya kedisiplinannya yang kurang tabir suryanya yang kurang. tabir suryanya kurang. Nah kalau dokter Mia sendiri pakai nggak nih sunscreen sebelum dong. berangkat? Oh pakai dong, kelihatan terawat ya kan. Oke dokter. Nah kalau misalkan ada pertanyaan juga ya, biasanya juga untuk ibu-ibu hamil ataupun menyusui nih, yang paling terkendala dok. Nah kayaknya paling sering sih dok ya, yang banyak bertanya nih ke bidan-bidan ataupun ke nakes yang lain. Jadi si pasien ini sebelum hamil ternyata pakai skincare dokter. Nah begitu hamil berarti kan ada penyetopan nih. Ya benar kan ya dok benar. ya. Otomatis Itu memang di-stop harus untuk di stop krim ya malam. dok ya. Iya benar. Nah kalau untuk ibu hamil apakah memang boleh dok ibu hamil ataupun menyusui menggunakan skincare atau produk-produk kecantikan itu masih boleh atau sebenarnya dilarang sih dok? Ya, sebenarnya pada ibu hamil dan menyusui ini untuk perawatan estetik juga harus hati-hati. Nah, pada ibu hamil, terutama ibu hamil ya, ini ada obat-obat yang kategori C. Kategori C maksudnya ini sama sekali tidak boleh digunakan karena berpotensi terhadap janinnya. Janin. Namun untuk skincare yang ibu hamil dapat gunakan itu apabila kategorinya B. Kategori B A itu yang atau masih B aman. itu masih aman untuk digunakan oleh ibu hamil. Nah kita taunya kategori C, kategori B itu kayak gimana dokter? Nah, untuk pemilihan krim pada ibu hamil sebaiknya saya anjurkan untuk berkonsultasi terlebih dahulu. Tetap kembali Tetap ya, kembali konsultasi ya ibu hamil dan menyusui yang melihat podcast ini. Bisa konsultasi ke dokter Nefris, nanti ada di Rumah Sakit Polri setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Senin Senin dan dan Jumat. Oh Senin dan Jumat, jadi bukan Senin sampai dengan Jumat, tapi Senin dan dan Jumat. Baik. Kalau untuk ibu menyusui juga sama ya dok ya, Sama, kasusnya sama. dengan ibu hamil ya, berarti tetap dikonsultasikan dulu nih. Nah untuk keluhan ibu hamil sendiri kan memang adanya hiperpigmentasi ya dok, kita Iya, tahu ya dok ya. Untuk proses kehamilannya sendiri memang kan itu fisiologis sesuai dengan usia kehamilan, kemudian adanya pertambahan hormon. Nah kalau yang hormonal itu bagaimana dok untuk penanganannya dari segi estetika kecantikan sendiri? Penanganannya ya. Biasanya kalau ibu hamil memang kan pada bagian-bagian seperti ketiak, kemudian leher itu akan lebih menggelap ya. Menggelap. Kemudian kalau misalnya dia lagi hamil, biasanya kita memang tunda untuk treatment sih. Tunda ya. Untuk skincare kita bisa anjurkan yang tadi saya bilang kategori B, Kategori B yang aman. iya, yang aman. Namun untuk tindakan-tindakan seperti chemical peeling, laser, itu kita bisa tunda dulu sementara sih. Kalau penggunaan sunscreen masih boleh dok? Penggunaan sunscreen masih boleh digunakan, Masih boleh ya? boleh. Masih boleh. Yang benar-benar untuk sunscreennya ya, tanpa Sunscreen. ada bahan aktifnya di dalam Oh tentunya. gitu. Memang ada sunscreen yang berbahan aktif dok? Ada bahan aktif tuh terkadang memang dicampurkan juga pada Oh sunscreen. gitu. Baik. Nah kalau kita tadi berbicara dengan kecantikan dan estetika dari ibu hamil dan menyusui dok. Nah bagaimana di usia remaja atau usia yang kita kenal dengan 20 tahun ya? Kan banyak juga nih kalau kita lihat tadi di medsos gitu kan dok. Mereka tuh udah melakukan berbagai macam
program-program kecantikan gitu dok, seperti peeling ataupun botox ya. Itu kalau misalkan di usia Boleh, seperti ya. itu, apakah sesuai dok? Ya, sebenarnya kalau untuk treatment seperti peeling, seperti botox itu bisa aja dilakukan tuh di atas umur 20 gitu bisa sih. Di atas umur 20 ya, paling tergantung tidak ya dok dari ya. kita lihat kerutannya dan dari kebutuhan pasien tersebut sih. Sesuai kebutuhan Sesuai berarti. kebutuhannya. Walaupun di usia 20 ternyata memang sudah berkebutuhan untuk melakukan treatment tersebut, itu masih dianjurkan. Masih dibolehkan. Masih dianjurkan. Memang Dan Dokter dibolehkan Mia, sih. kalau boleh tahu nih dok, di Rumah Sakit Polri sendiri kan sudah ada ya klinik kecantikan dan klinik kulit dan kecantikan Kulit ya dok dan ya, mohon maaf. kecantikan, benar. Nah, untuk sistematikanya ataupun sistem pembayarannya sendiri bagaimana dok? Apakah masih ditanggung nih dengan BPJS, karena kan kita tahu mayoritas Rumah Sakit Polri. iya Rumah Sakit Polri memang menerima untuk BPJS seperti itu dokter. Oke, di Rumah Sakit Polri ini kita hampir 80% adalah pasien BPJS, sisanya 20% umum ya. Tapi untuk produk kecantikan atau misalnya kita mau treatment Dok? ya. Nah, iya. Kalau mau treatment itu untuk BPJS tidak ditanggung, Tidak Mbak Tias. ditanggung, Iya. Dok, ya. Jadi memang umum ya pembayarannya seperti itu. Berarti kalau hanya untuk konsultasinya aja masih bisa ya dok ya? Iya. Bisa ya dok Konsultasi ya? bisa treatmentnya Treatmentnya seperti, yang betul, tidak peeling, ditanggung gitu ya. Terus apa tadi laser, Laser. itu semuanya umum ya. Berarti gitu pemirsa ya. Jadi untuk Rumah Sakit Polri sendiri memang sudah ada poliklinik kulit dan kecantikan, namun untuk tindakan-tindakan ataupun treatmentnya itu masih belum bisa di cover BPJS ya dok ya. Ya, Jadi kalau untuk biaya konsultasinya masih bisa ditanggung dengan BPJS seperti itu. Baik dokter. Terkait dengan pelayanan yang ada nih dok, untuk polikulit sendiri memang beroperasional Senin sampai Jumat ya dok Betul, ya. betul, Senin Nah, sampai Jumat. berapa dokter spesialis yang ada dokter sekarang? Ada 4 ya. Ada Empat ya dok ya, dan tiap hari Senin Tiap dan hari sampai Jumat tuh ada semuanya ya. keren-keren, Wih, cantik-cantik dan tentunya ahli sih di dok. bidangnya. Contoh Iya, karena kalau kita jangan lihat nih lupa dokter datang ke Nefri rumah sendiri sakit. contohnya kan. Bener banget. Jadi Iya. jangan lupa Kalau untuk konsul. Dokter Mia kemana dan nih? Biasanya treatmentnya kemana nih? Dia pengen sih ditreatment sama dokter Nefris Iya, juga ya. nanti boleh dok, boleh. Boleh. Kita tinggal janjian aja dokter Nefris ya. Tinggal janjian nanti Kita ya. janjian khusus kita berdua nanti. Baik pemirsa, masih ada lagi topik-topik yang akan kita bahas sesuai dengan tema pagi ini seputar kecantikan. Namun jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.
Kembali lagi bersama kami Ngopi Rusari, ngobrol pagi di Rumah Sakit Polri. Baik dokter, kita akan membahas lagi tentang estetika kecantikan. Dan kali ini bagaimana sih dok untuk resikonya atau efek samping dari treatment yang ada, apakah seberapa parah tingkat efek sampingnya, dan misalkan jika treatment itu berlebihan, seperti apa dok yang akan ditimbulkan dari tiap-tiap treatment tersebut? Ya, untuk tiap treatment ini pasti memiliki efek samping, potensi resiko dan efek samping, baik itu ringan sampai berat. Nah, contoh yang ringan ini misalnya kalau misalnya kita habis chemical peeling, kemudian merah-merah. Nah, itu biasanya ya dok ya, merah ya dok? Ya, itu biasanya merah dan biasanya itu memang normal. Itu normal? Normal, nanti dalam waktu 3 hari biasanya dia sudah mulai menghilang, sudah mulai meredah kulitnya. Jadi nggak usah panik ya ketika Ya, itu. nggak usah panik, merah. Yang penting kita pakai sunblock, menghindari sinar matahari. Setelah Paling prosedur kan orang tersebut. cuma bilang aja, oh itu perawatan itu dok. Kelihatan banget kan dok, karena efeknya saat itu juga sudah terjadi kemerahan. Tapi sebatas mana dok merahnya yang dianggap itu adalah normal? Kalau merahnya itu memang tergantung dari jenis kulit orang ya mbak ya. Jadi kalau merahnya, ada orang yang kulitnya sensitif, dia akan terlihat lebih merah sekali dibandingkan dengan kulit yang normal-normal aja. Namun yang zaman sekarang sih untuk treatment, contohnya peeling, itu ada juga jenis peeling yang downtime-nya atau merahnya itu cuma 24 jam, setelah itu hilang merahnya. Kemudian laser juga ada yang sama seperti itu. Tapi benar nggak sih dok, ada produk tertentu nih yang sudah di peeling ternyata tidak ada efek samping merah, itu benar? Ya, itu memang Ada ada juga? beberapa juga, Oh, ada. tergantung dari jenis peelingnya sih. ya. Cuma memang rata-rata memang kita balikan lagi ke kulit dari pasien, karena kita bilang nggak merah, obat peelingnya juga nggak menimbulkan merah, ternyata di kulit pasien tersebut jadi merah, itu bisa saja. Tuh, nah tadi kita kembali dok untuk retinol nih yang lagi booming saat ini. Sebenarnya retinol itu sendiri apa sih dok? Retinol itu merupakan vitamin A, Vitamin A. serta vitamin A dan juga banyak turunannya ya mbak ya. Jadi dia ini merupakan krim utama, kunci utama dari krim-krim yang digunakan untuk wajah kita sih, untuk perawatan wajah gitu. Jadi itu memang yang kunci utamanya lah. Ya, karena kan banyak nih dok nih produk-produk menawarkan dengan retinol gitu kan. Nah, retinol yang aman itu yang bagaimana dokter? Untuk retinol yang aman sebenarnya itu yang semuanya rata-rata aman sih. Aman retinolnya. ya dok ya. Retinol itu kan dia jadi dari vitamin A sendiri serta turunannya kan. Nah ini nih aman untuk digunakan kecuali pada ibu hamil yang tadi saya bilang. Nah itu memang harus di stop ya. Jadi nggak boleh digunakan pada ibu hamil dan menyusui. Kontraindikasi lah ya, kontraindikasi. untuk ibu hamil ya dok, dan menyusui juga. Menyusui sih masih kontroversi ya. Oh, Jadi gitu. masih antara boleh atau enggak. Tapi sebenarnya saran dari saya sih memang kita tunda dulu untuk krim-krim yang seperti itu dan treatment-treatment lainnya. Nah, untuk di Rumah Sakit Polri ini untuk menangani resiko-resiko seperti tadi dok, yang karena efek samping treatment, itu bagaimana dokter? Kalau di rumah sakit ini sih biasanya kita dimulai dari yang pertama itu kita melihat kebutuhan dan tujuan dari pasien berobat dulu ya. Sesuai Sesuai pasti kembalinya kebutuhannya, ya. kemudian kita analisis dulu kulitnya jenis kulit yang seperti apa, kemudian kita juga berikan treatment atau prosedur yang memang cocok dengan jenis kulit dari pasien-pasien. Serta kita juga melihat efektivitas dan efek samping yang mungkin timbul pada kulit pasien tersebut. Nah, kalau untuk dokter Mia, untuk memastikan keefektivitasannya seperti apa dok dari Rumah Sakit Polri sendiri? Kalau dari Rumah Sakit Polri untuk kita mempunyai berbagai macam treatment, juga terapi seperti krim-krim itu ya dok ya. Yang tentunya krim-krim itu sudah dari Balai POM sudah berpom ya dok ya. Tentu kita rutin cek apakah sudah produknya itu aman atau tidak, seperti itu. Gitu ya dok ya. Kemudian ada monitoringnya sendiri pasti ya dok ya. Pasti dimonitoring ya dok ya. Pasti Oke. dimonitoring. Nah untuk dokter Nefries, kalau misalkan nih ternyata efek samping yang ditimbulkan dari treatment tersebut
ternyata di kita misalkan dari setiap orang kan berbeda-beda ya dok ya tentunya Iya, efeknya. benar. Nah kalau yang sampai parah itu seperti apa dok? Sampai parah itu contohnya bisa sampai terjadi infeksi ya. Infeksi. Bisa ada nanah atau bisa sampai perubahan warna kulit yang dikenal juga dengan hiperpigmentasi pasca inflamasi, sampai juga dapat terbentuk jaringan parut. Nah itu biasanya treatment yang kayak gimana tuh dok? Yang bisa timbul sampai infeksi ataupun sampai kayak setiap gitu? treatment bisa sih, Setiap treatment bisa menimbulkan kemungkinan efek samping sampingnya itu. yang berat juga, namun itu jarang terjadi ya. sebenarnya. Kalau misalkan dengan penggunaan ataupun dengan Prosedur yang tepat, seperti itu bisa meminimalisir Meminimalkan. efek samping. Oke, baik. Berarti memang retinol itu fungsinya sih memang banyak ya dok ya. Selain mencerahkan, mengglowingkan. Itu apa lagi ya dok? Jadi dia menghilangkan aging juga bisa. Bisa. Jadi Bisa. dia salah satunya juga untuk rejuvenasi yang tadi kan, untuk membuat jadi glowing. Kemudian sel kulit mati kan juga jadi dikikis lah sama si krim retinol ini. Kemudian juga dia bisa membantu menghaluskan kerutan-kerutan yang halus. Gitu ya dok. Dokter, satu lagi nih dok, untuk membedakan bagaimana produk yang kita pakai ini aman dari merkuri itu seperti apa dok? Kalau untuk kita ngelihat krim ini ada merkuri atau enggak, itu emang agak susah sih. Susah memang ya, sulit dok, ya. ya. Jadi tergantung dari klinik atau rumah sakit klinik sih biasanya ya, yang meracik obat juga gitu. Tapi kan banyak dok krim skincare tuh di luaran yang bertebaran di mana-mana tuh. Kandungan merkuri ya. Iya, yang Kandungan kita nggak tahu berbahaya. ini kandungan merkurinya ada atau tidak. Nah, itu Harus yang dites biasanya. Iya, Dites untuk dulu tesnya baru kita tahu. baru tahu ya dok. Baru Untuk tahu. tes yang awal ataupun yang lebih gampang bahwa ini produk ada merkuri atau enggak tuh kayak gimana dokter? Kalau itu kita bisa lihat sih dari warnanya juga ya. Biasanya dia warnanya lebih terang gitu. Lebih terang. Oh gitu. Jadi hati-hati ya pemirsa ya, jangan sembarangan menggunakan produk skincare yang ada di luaran sana. Walaupun masing-masing produk pasti akan memberikan promosi yang luar biasa, bisa mencerahkan, mengglowingkan dalam waktu singkat, bahwa kita harus tahu dulu nih bahwa produk ini aman atau tidak, karena memang produk merkuri itu bahaya ya dok ya. Bahaya sekali. Banget ya. Walaupun kita nggak, itu kan biasanya katanya bahaya kalau misalkan di penggunaannya dalam jangka panjang gitu waktu kan. panjang. Nah, kalau bahaya yang ditimbulkan dari merkuri dalam jangka waktu panjang itu yang lebih cepat terlihat apa dok? Itu yang kalau merkuri itu kita bisa lihat mungkin pasien-pasien saat dilepas krimnya itu malah jadi breakout atau jadi beruntusan wajahnya. Gitu. Kemudian bisa juga jadi dia merah seperti rasa terbakar, bahkan bisa sampai yang seperti flek juga, namun dia yang lebih tebal lagi. Jadi kayak kemarin ada kasus kan yang wanita wajahnya hampir hitam semua karena penggunaan merkuri ya itu ya. Justru malah jadi hitam ya dok ya. Jadi hitam. Janjinya berarti nggak tepat itu dok. Katanya bisa cepat memutihkan, tapi malah jadi sebaliknya ya. Nah dokter, untuk kasus-kasus yang ada di rumah sakit ini nih, seperti pasien-pasien yang lama tirah baring gitu kan, pasti ada timbul nih kerusakan kulit ataupun jaringan. Nah ini apakah di rumah sakit Polri, dan bisa nanti dijawab oleh dokter Mia ataupun dokter Nefris, sudah melakukan kolaborasi seperti misalkan dengan dokter spesialis yang lain gitu dok? Seperti itu, bagaimana dok? Kalau dari kulit, dari bagian dermatologi, biasanya memang kita juga kolaborasi ya dengan bedah atau bedah plastik sih. Baik, kalau dari dokter Mia sendiri untuk pasien yang seperti itu bagaimana dokter? Iya, untuk di rumah sakit kami selain dokter kulit juga ada dokter bedah plastik ya. Jadi kalau untuk kasus-kasus misalnya ulkus ya, itu dikonsulkan ke kulit juga, untuk treatmentnya bisa sambil kolaborasi dengan dokter bedah plastik gitu. Baik, seperti itu dokter. Jadi jangan lupa kalau misalnya, tapi kalau di sini ini ya dok, untuk
memancungkan hidung itu. Ini di luar nih berarti masih terkait dengan estetik kecantikan dok. Nah, bagaimana dengan filler dok? Nah, filler ya dok ya, memancungkan hidung dengan yang lain dok, meneruskan itu seperti apa nih dok nih? Ada nggak treatmentnya ke depannya? Mungkin kita bisa berarti galakkan ya. program dari Rumah Sakit Polri nanti ke depannya, program dari Rumah Sakit ke depannya pemirsa. Jadi nanti jangan ragu lagi untuk melangkah ataupun datang ke Rumah Sakit Polri, karena kedepannya kita akan membuat program ataupun treatment yang lebih canggih lagi ya dok ya. Seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Dr. Nefris, mungkin nanti ada filler, kemudian nanti membuat tirus. Tentunya jangan ragu lagi untuk ke Rumah Sakit Polri. Oke, sebagai penutup dokter terakhir, mungkin ada tip dan trik dari Dr. Nefris. Tips dan triknya mungkin kita rawatlah diri kalian sedini mungkin untuk menghambat proses aging dan segera konsultasikan apabila terjadi masalah kulit pada ahlinya. Baik, kalau dari Dr. Mia sebagai Kasubit Yanwat mungkin akan Yanmet ya dok. Mohon izin, mohon maaf ya Allah, maaf ya dok. Kasubit Yanmet pemirsa, Kasubit pelayanan medik. Nah, dari Dr. Mia sendiri ke depannya untuk Rumah Sakit Polri bagaimana dok? Ya, Rumah Sakit Polri, merupakan rumah sakit tipe A ya. Jadi kita mempunyai berbagai macam pelayanan. Nah, yang diunggulkan dari kami adalah masalah MCU atau medical check up. Jadi siapapun, baik anggota keluarga kita, anggota Polri maupun yang akan sekolah kedinasan itu bisa check up di sini. Jadi untuk tahu sebelum kita mulai tes, kita udah tahu nih apa yang perlu dipersiapkan. Kalau ada kendala di masalah kulit seperti akne atau masalah penyakit kulit yang lainnya, dok bisa langsung dikonsultasikan ke Dr. Nefris ataupun dokter dermatologi di rumah sakit kami. Kemudian untuk pengembangan layanan estetik, insya Allah sih ke depannya kita juga pengen dok bisa lebih berkembang, lebih rame begitu ya. Jadi tidak hanya treatment untuk wanita saja, tapi pria zaman sekarang juga banyak loh dok concern sama ketampanan. Nah, benar dokter, benar. Lanjutin biar kayak opa-opa Korea gitu. Betul. Baik dokter. Terima kasih Dr. Nefris, Dr. Mia, dan tentu saja topik yang kita bicarakan pagi ini mungkin bermanfaat bagi pemirsa semua. Satu yang bisa kita ambil dari pembicaraan kita pagi ini adalah bahwa proses penuaan memang merupakan proses yang alami yang akan dialami oleh semua kehidupan, dan tentunya dengan perawatan maupun pencegahan sedini mungkin yang sesuai dengan usia juga sesuai dengan kebutuhan tentunya akan mencegah terjadinya penuaan maupun masalah kecantikan ataupun kulit yang lainnya. Demikian Ngopi Rustari pagi ini bersama Dr. Nefris dan Dr. Mia spesialis paru, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share serta nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi yang terbaru dari Ngopi Rustari Ngobrol Pagi Rumah Sakit Polri. Demikian Ngopi Rustari pagi ini. Terima kasih atas segala perhatian. Salam sehat, salam presisi.